makanya ada perbedaan itu Mas, antara Apa itu? membunuh dengan mengorbankan itu di dalam Ya, itu ilmuwan atau keilmuan itu berbeda. ya. Kalau bisa membunuh seakan-akan itu kejam. Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita udah hadir Bapak Dr. Malik, Abdul Malik. Terlalu formal bilang Pak Bapak. Ya. Kita panggil Mas Malik. Mas Malik, Dr. Abdul Malik yang kemarin 2 minggu yang lalu ya dapat 30 Ya. defense. Ya, sudah dapat gelar doktor. Yeay. Bisa dokter, bisa PhD juga ya. Bisa PhD juga. Ya. Iya. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi Abdul Malik PhD ya. Ya. PhD. Yes. PhD. PhD. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya nih ke Yap. Mas Malik Ya. seputaran apa Kak? Pertama saya awali dulu ya. Awali dulu ini namanya nih. Saya penasaran sebenarnya namanya nih. Ya betul benar. Ya, menarik nih namanya kan. Kalau namanya kalau dilihat itunya kan Malik. Iya benar. Nah, mungkin bisa jelaskan namanya. Sebenarnya Iya. ini Abdul Malik atau Ab Malik karena pas, Ab pas Malik. waktu pas jadi event juga cukup unik deh. Iya. Jadi Ab Malik. Oh, oke. Harus dikasih tahu kok Iya. Malik Ya, ya. mungkin gimana Mas? Ada cerita tentang terkait nama Mas? Oh ya benar ya. Jadi Agak soalnya soalnya kenceng. Ini ya benar. gini. Jadi sebenarnya itu singkatan dari Abdul. Oh, oke. Tetapi di sini di kampus Ya. di KU dipanggil yang singkatannya itu jadinya Ab. Tapi penguji panggilnya Abdot. Abdul, oh ya. Abdot. Kenapa? Ya. Ada dot Oh, ya. karena dotnya. ABD dot Malik. Nah. Jadi penguji panggilnya Dot Malik. Oke. Tapi sebelumnya saya sudah jelaskan ke penguji bahwa itu adalah singkatan dari Abdul. Itu root asalnya itu dari Arabic Ya. name. Terus kenapa ada dotnya, ada titiknya? Kenapa nggak Abdul Malik aja? Iya. Kan hanya menghemat Iya. dua huruf itu. Iya. Kecuali namanya panjang. U sama L. Ya itu misalnya di luar. Kayak gini. Muhammad Abdul, M Abdul kan? M Abdul. Jadi menghemat banyak. Panjang ya. Iya benar. Ya jadi itu mengikut aja ke ijazah SD dulu. Jadi dulu ya saya nggak tahu dari SD kepala sekolah itu langsung menyingkat aja itu jadi Abdot Malik itu. Abdul Malik. Oh, bukan nama pemberian orang tua. Bukan. Pembelian orang tua ya Abdul Malik. Abdul, tapi tapi- di ijazah Ditulis SD ditulis dot ABD dot Malik. Ini Mas- Akhirnya mengikut ke itu semua ijazah mengikut dan itu berimpact pada pada saat saya mau mengajukan Serdos gitu. Jadi ada Gimana ceritanya? beberapa publikasi yang nulisnya full Abdul, ada yang ABD dot Malik. Akhirnya Ya. tidak sinkron. Ya, Ada beberapa publish yang ditolak, akhirnya tidak cukup. ya. Nah itulah makanya harus konsisten. Oh, oke. Penulisan nama pada saat publish itu memang harus konsisten Hmm. sehingga tidak menimbulkan masalah pada saat kita pengurusan pangkat. Oh, oke. Jadi kira ada 2 orang ya, ini Ya. Abdul sama Ab. Itu orangnya beda atau sama gitu. Sama gitu ya. Oh, jadi yang kasih nama itu waktu itu kepala sekolah atau Ya guru? dari kepala sekolah. Berarti kepala sekolahnya masih ingat nggak nih? Nih, yang membuat nama jadi Ab Malik nih. Ya kepala sekolah saya masih ingat. Bertanggung jawab ini. Tapi jangan-jangan dengan nama pemberian itu sampai ke sini ya. Oh, Ya, bisa Panggilan juga. dokter Bisa jadi ya. ada hikmah di balik Ada nama ya. hikmah di balik nama. Ya betul juga. Artinya segala sesuatunya ada Ada Oke. hikmahnya. hikmah di baliknya. Oke, lah. terima kasih ini penjelasannya. Jadi penasaran saya sudah terpenuhi, terobati. Oke. Oke. Iya. Oke, Oke. Mas Malik ini kita cerita pendidikan ya. Ya.
S1 farmasi ya? Ya, Farmasi itu di mana Mas ya? di UMI, Oh, Universitas Umi. Muslim Indonesia di Makassar. Halo mahasiswa Ya. UMI. Kita bersama dosen Anda semua. Semua. Dan senior juga berarti ya kalau Ya, satunya senior. di Ma. Senior maksudnya? Kan beliau tamat tadi satunya di UMI. Oh, Iya. oke. Iya. Jadi produk UMI Produk UMI, sekarang kerja di UMI. Kerja di UMI. Ya. Luar Tahu biasa. jadi dosen. Maksudnya Iya. tahu banyak luar dalam tentang UMI. Oh iya, mulai dari mahasiswa sampai selesai. Iya. Sampai selesai. Iya. Mungkin ketemu juga sama dosen yang ngajar dulu ya. Sekarang jadi partner kerja, dulu dosen, sekarang dulu dosennya Mas Malik, tapi sekarang beliau jadi partner kerja. Oh iya, iya semua. Oke. Jadi partner. Jadi partner kerja. Tahun berapa itu lulusnya atau mulai? Lulusnya 2001, lulusnya 2005. Lulus S1 2005? Iya. Kemudian Sama lanjut. kita ya? Sama. Oh, kita berarti sama Kita kita. seangkatan. Oh iya, itu saya pernah nganggur 2 tahun. Setelah S1 ya? Nggak mau sekolah. Oke. Sebelum Sebelum S1? S1 pernah nganggur, nggak mau sekolah dulu. Enggak mau sekolah dulu ya. Oke. Dipaksa baru bisa Oke. masuk sekolah lagi. Mungkin sudah mau pengen cari kerja kayaknya ya. Ya Oke. banyak sih mau cari kerja atau mau lihat-lihat, Ya. tapi ya setelah nganggur 2 tahun itu akhirnya digenjot, akhirnya sampai selesai S3. Luar biasa, dan sekarang udah ya, Ya. doktor. Ya. Abdul Ya, Malik. kemudian setelah S1 lanjut apoteker Ah. selama 1 tahun di. Tunggu dulu, waktu tugas akhirnya S1 apa itu yang dikerjakan? Oh, itu tentang survei polifarmasi. Survei polifarmasi. Tentang polifarmasi, jadi kita studi tentang resep-resep yang diberikan oleh dokter pada rentang waktu tertentu, Mhm. dan kita investigasi tentang kemungkinan terjadinya interaksi obat dalam satu resep, karena dalam satu resep itu kemungkinan sangat banyak jenis obat di dalamnya, Mhm. dan bahkan ya dari beberapa itu ada yang bisa sampai hampir 10 item obat. Oke. Jadi dari sekian banyak obat itu bisa saja terjadi interaksi. Oke, jadi yang saya tangkap ini, jadi Mas Malik meneliti ini resep-resep yang diberikan dokter Ya, apa saja. Nanti Mas Malik teliti komponennya apa aja sih? komponen dari Nanti apa dilihat apa nanti antara obat itu ada Interaksinya. macam itu apa? ya. Interaksinya lebih ke positif atau negatif seperti itu ya? Iya, iya, apakah saling menguatkan Atau atau saling malah melemahkan? Atau sinergis atau Ya. antagonis gitu ya? Ya, jadi itu sebatas studi, Ya, oke. semacam studi kasus lah. Ya. Studi kasus, tapi kita tidak sampai ke lab menguji semua interaksi itu. Oke. Tapi studi didukung oleh literatur, kemudian dari proses itu, dari dari resep itu kita cek yang mana kira-kira yang menimbulkan efek dan kita laporkan. Oke. Sip. Ya, Kemudian Berarti efek berarti kita lihat ke manusianya berarti ya? tidak sampai, cuman literatur. Oh, literatur. Jadi berdasarkan literatur ini bahwa obat A misalnya dengan obat ini tidak boleh Tidak diberikan boleh bersamaan. digabung, ah. Iya, tidak boleh digabung. ya. Oh iya, Ya. saya penasaran obat-obat apa kira-kira bisa Mas berikan contoh nggak yang nggak boleh bergabung atau reaksinya juga malah akhirnya saling melemahkan? Itu kira-kira Eh, apa Mas? yang seperti bisa golongan-golongan barbiturat itu dengan paracetamol. berikan? Oh, jadi dia nggak boleh bercampur. Iya, itu sepertinya harus hati-hati dengan memberikan kombinasi, karena bisa meningkatkan efek toksisitas dari paracetamolnya itu. Karena paracetamol itu kan sebenarnya ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama itu bisa Toksik ke tubuh. toksik atau bahkan ke liver, berfungsi berefek negatif terhadap liver. Ah, Menarik Tapi ya, dalam guys. waktu jika digunakan dalam dalamnya waktu yang lama, ya. Ya, oke. makanya harus hati-hati dengan Konsumsi obat. paracetamol itu ya. Terutama ya, betul. Ya. Konsumsi obat ya, Harus selalu konsultasi dengan dokter ya. dokter harus Dan- konsultasikan dengan dokter ya, dan apotekernya. Dan Apotekernya. apotekernya. Ya. Penting banget ya, mereka Ini saling sinergi. Ngobrol ngomong ini kita kemarin dengan Pak Ipul berbicara Ya. tentang obat juga. Sekarang kembali lagi dengan orang obat juga. Oh, iya. Ya.
banyak sekali pengetahuan kita tentang obat ini. Iya, penting ini sebenarnya penting nih informasi Iya. bagi masyarakat ya, Iya. kita yang awam gitu tentang obat gimana gitu kan. Sekarang ternyata tuh kan ada juga Ya. obat yang nggak boleh bersamaan diminum. Iya, malah. benar, harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, ini nanti untuk teman-teman yang mau konsultasi obat boleh, selain ke Pak Apple juga ke Pak Malik Ke ini. Pak Ya. Malik. Ada Facebook, ada YouTube nih, ada juga nih ya. Oh, kalau YouTube kan. Instagram ada ya. Instagram ada tapi tidak pernah di-update. Ya, tapi boleh lah di kontak-kontak kan. Boleh lewat Kalau perlu Facebook, ya. diskusi tentang obat-obatan karena memang ya beliau Ya. juga ahlinya. Kalau kata Pak Ibu ahli dari Pak ahli. Ahli dari ahli. Dari Ahli ahli. dari ahli. Oke, kemudian tamat S1 kemudian lanjut S2 atau Apoteker dulu 1 Apoteker. tahun. Apoteker. Satu. keahlian ya berarti ya. Iya, itu sudah profesi. Ya. Ya. Dengan mengantongi jasa apoteker itu sudah bisa menjadi apoteker penanggung Apoteker. jawab di Penanggung jawab. apotek. Apoteker penanggung jawab. Di apotek. Iya, di apotek. Oh, jadi di apotek itu ada beberapa level apoteker sebenarnya. Ada tenaga apa namanya, tenaga teknis Ah, itu D3 oke. atau S1. Kerjaannya Kerjanya ya teknis ramu obat. meracik, ya, oke. memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien. Hmm, Tapi ada apoteker di dalamnya. Ya. Jadi apoteker bertanggung jawab seluruh proses di dalamnya. Ketika misalnya ada pasien yang meminta informasi yang lebih spesifik tentang obat, ya di situ apoteker berfungsi. Oke. Tapi kalau misalnya seperti meracik dan mengemas obat dari yang diberikan oleh dokter misalnya dari resepnya itu ya tenaga teknis. Oke. Jadi tapi semua yang bertanggung jawab adalah apoteker. Oke. Dan, Obat-obatan ya semua Iya. apoteker. tadi apa tadi pertama levelnya? S1 Bukan yang level Oh. apotekernya. ada D3 D3 itu apa tadi? Teknis. tenaga Dan teknis. kemudian setelah S1 juga itu tenaga teknis. teknis juga kemudian di atas Setelah itu itu dia profesi apoteker. Jadi yang, itu yang waktu itu Mas Malik Iya. berperan. iya di situ perannya apoteker. Oke. Jadi dia membawahi dua itu dari S1 dan D3. Oke. Ada juga kadang yang SMK itu. Oke. Cuman SMK nggak apa ya? More or less like sama dengan inilah D3. Oke. Tapi kalau D3 ya kita tahu lebih advance sedikit ya. Iya. Oke, sip. Iya. Berapa tahun jadi apoteker? Iya, berapa tahun menjadi Setahun. apoteker? Oh, Untuk pendidikan profesinya profesinya habis Iya. itu jadi apoteker nggak langsung ambil S2 atau gimana? setelah ambil apoteker langsung ambil S2 di UGM. Oh, UGM. Iya. Oh, ya, sebelum saya tanya sebelum ngambil S2 di UGM kan dari apoteker ambil Ya. apa sih namanya tadi profesi ya. Profesi ya. Selama ambil profesi setahun tuh kita harus ambil kayak SKS lagi enggak? Ada. Oh, ada. Ada SKS -nya. Terus Jadi lebih banyak ada prakteknya atau 50-50. oh 50-50. Jadi satu semester itu teori, kemudian satu semesternya praktek. praktek berarti industri- kita ke industri. Industri, Ah. apotek, puskesmas. Oh kayak kimia farma. Ya, gitu, kimia kita farma. kesana. Ya, kita Oh. jadi di apoteknya itu ada dua. Kita harus memenuhi berapa lama, misalnya di kimia farma berapa lama, kemudian di apotek swasta. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan, membandingkan pengelolaan di apotek swasta, private, kemudian di BUMN. Jadi kita bandingkan. Jadi dibandingkan. Dibandingkan, nanti bagaimana seperti apa pengelolaannya. yang Iya. lebih baik nanti akan Iya. diterapkan. Ya, jadi dari Iya. situ kita pelajari dan kita buat laporan. Jadi itu yang akan kita pertanggungjawabkan pada Jadi kayak saat laporan sidang. akhirnya nanti Iya, sidang. iya. Oke. Jadi kita mempertanggungjawabkan semua itu pada saat ujian sidang. Oke. Ya, Kemudian berikut. Iya. Ya, Mas Kemudian- Malik lanjut ke S2. langsung S2 ya tuh yang setelah itu langsung S2. Sekitar nggak? 2 tahun baru apply S2? beasiswa BPP, beasiswa Dikti Oh, kemarin. tuh, jadi setelah selesai profesi tadi ngapain? Profesi itu kerja, Oh, kerja di sebagai iya apoteker. di UBI sebagai dosen. Oh, sebagai dosen. Itu kan saya Oh, berarti dia terima dosen lagi Waktu S1 udah terima jadi dosen ya? pas selesai S1 2005, kemudian berangkat jadi dosen 2006, Ah, kemudian 2007 lanjut profesi apoteker, 2008 selesai. Oh, jadi Kemudian- oke. Jadi pengajar dulu, Iya. kemudian ambil profesi. Iya. Kemudian dapat Sambil beasiswa. ya ambil profesi sambil ngajar juga. Ah, oke. Jadi kemudian 2 tahun di kampus sampai 2010. Oke. 2010
diterima di UGM untuk UGM. S2 Dari beasiswa apa? beasiswa Dikti. Oh, Dikti. Ya, Di UGM ambil apa? ya Saintek. Saintek. Farmasi Sains dan Teknologi. Ini apa lagi Jadi nih? itu Ya. lebih spesifik ke penelitian pencarian penemuan senyawa obat. Oke. Jadi dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan atau mineral atau mikroorganisme. Waktu itu bareng Pak Ipul? Pak Ipul di UGM juga? Pak Iful di Unhas. Oh, ya, Iya, sorry, dia di sorry. Unhas. Beliau di Unhas. Ya. Kalau saya lanjut ke UGM selama 2 tahun itu dari 2010 sampai 2012 Oke. Dan di bawah bimbingan Prof. Suwijo Pramono dan Prof. Agung yang sekarang jadi dekan di farmasi UGM. Halo Prof. Prof. Agung. Salam dari mahasiswa Iya, ini salam dia. dari Alumni mahasiswa. mahasiswanya nih. Alumni Beliau mahasiswa. berdua sangat baik. Ah. Iya. Semoga Terus bisa ya, 2 mendengar. tahun kemudian ambil topik penelitian tentang apa di masternya? Di masternya itu tentang obat senyawa bahan alam ekstrak ya, crude ekstrak dari daun jambu mente itu Oh, John. yang diujikan langsung ke hewan uji tikus ya, tikus. Jadi tikusnya itu aortanya untuk antihipertensi gitu. Oke. Jadi efek dari ekstraknya itu mendilatasi, jadi vasodilatasi. Jadi dengan vasodilatasi itu aortanya itu kan kalau misalnya dia Lebih vasokonstriksi itu mengecil Ya. dan tentu tekanan darah akan naik. Ya, Tapi dengan vasodilatasi dia akan merenggang merenggangkan dan aortanya. tekanan darah akan turun. ya. Jadi Senyawa itu ya Apa senyawanya? ekstrak. Belum sampai ke tahu. senyawa. Hanya crude ekstrak ya. Crude ekstrak. Yang dipakai daun yang muda apa daun yang lebih Daun tua? yang tengah. Maksudnya itu tidak Tidak terlalu muda, dan tidak terlalu Alasannya kenapa, Mas? tua. Jadi ya sebenarnya yang kita target itu adalah senyawa-senyawa yang golongan flavonoidnya dan flavonoid itu dia belum terbentuk secara penuh. Kan di saat muda itu kebanyakan tanin atau senyawa-senyawa prekursor lainnya kan. Nanti flavonoid itu dia lebih maksimum ya produksinya dari tumbuhan itu pada saat di pertengahan umurnya itu. Kalau tua kan itu sudah artinya nutrisinya sudah berubah Ya, berbiosintesis lagi. Jadi Ya. tapi tentu untuk optimalnya itu kita tidak tahu apakah belum tahu ya, kita perlu melakukan riset lagi. Artinya optimalnya itu di usia berapa dari daunnya itu. Tapi Ya. kita ambil yang tengahnya untuk Tengahnya. menghindari karena kita kan tidak fokus ke alasannya situ. tadi ya. Dan- Kita kan tidak fokus ke situ ya. Kita Ya. fokus Mungkin, ke crude ya. ekstraknya dan kita ujikan ke Ya. X itu ya. X itu ceritanya nih X Ya. itu karena kita ambil dari tikusnya, kita belah ambil aortanya. Kemudian dan itu harus dalam kondisi hidup. Jadi aorta itu harus masih bisa Kontraksi. berkontraksi dan berdilatasi dan Ya. kita simpan di dalam chamber yang sudah dibuat seperti aslinya gitu. Oh, ya. Jadi dia harus tetap hidup. Hidup, oke. Iya, jadi aortanya itu harus tetap dan- hidup ya. ya, harus tetap hidup. Ya. Ya. Saya pernah lihat itu videonya yang bukan jantung tikus malah jantung manusia yang chambernya dibuat Ya, seperti kondisi aslinya. seperti Ya, Kondisi manusia, aslinya. seperti manusia. ya, benar. Jadi Keren kita kan, guys? seperti itu. Ya, gitulah. Keren kan penelitiannya? Ya, sangat keren penelitiannya. Menarik itu. penelitiannya Sangat berarti. menarik penelitiannya Ya, dan menarik. berguna untuk kita ya, umat manusia. Ya, tapi yang sebenarnya yang beratnya di situ adalah pada saat kita mengorbankan tikusnya, si tikusnya itu. Kasihan tikusnya ya. Iya, tapi kita punya ini kok, clearance, Ya. artinya ethical Ya. clearance. Tapi ya tadi kembali lagi hewan itu diciptakan Tuhan kan untuk dipelajari. Ya. Jadi wadah Penting untuk untuk umat keilmuan. manusia. Ya. Keilmuan. Bukan untuk disia-siakan. Kan? Benefitnya dilihat. Benefitnya. Bukan membunuh dengan sengaja dan diabaikan begitu saja. Ya, makanya ada perbedaan itu Mas, antara Apa itu? membunuh dengan mengorbankan itu di dalam Ya, itu ilmuwan atau keilmuan itu berbeda. Ya. Kalau bisa membunuh seakan-akan itu kejam gitu. Sia-sia gitu Sia-sia. ya. Dia mati. Tapi dengan kalau sia-sia. dikorbankan itu pastinya dikorbankan, tapi ada hal lain yang Ya. tujuan lain yang kita harapkan Ya. bisa tercapai gitu. Ya. dikorbankan bukan dalam Dikorbankan, artian ya. dikorbankan bukan dalam artian
berkorban secara konyol kan. Iya. Kalau dibunuh, nah itu Ya beda lagi. beda lagi. ceritanya. Makanya mungkin dari situ juga kenapa berkurban gitu. Jadi bukan membunuh hewannya aja, tapi mengorbankan hewan pada saat bulan ini kan. Iya. Bulan haji gitu. Penasaran bagaimana cerita Pak Malik melanjutkan S3 di Denmark? Silahkan saksikan dan tonton video part 2-nya ya. Thanks for watching.